Wow, coba bayangkan, baru 10 tahun yang lalu, ponsel dilengkapi dengan kamera kualitas rendah 5 megapiksel, resolusi layar rendah, dan internet 3G. Saat itu sudah sangat keren, tapi kini semua fitur ini sudah dianggap kuno. Tapi akan sekeren apa ya ponsel kita dalam 10 tahun ke depan? Yuk kita lihat. Harimu begitu melelahkan setelah kamu seharian bekerja. Kamu enggan memasak untuk makan malam, jadi pesan antar saja. Kamu mengeluarkan ponsel saat taksi tanpa sopir mengantarmu pulang. Gawaimu masih mirip dengan model standar tahun 2020, tipis dan berlayar lebar. Tapi saat kamu melihatnya, sensor gerak internal dengan dual kamera 36 megapiksel tersembunyi menangkap gerak matamu. Lalu ponselnya menyala. Ponsel ini juga transparan. Tanganmu bisa terlihat jelas melalui bodi ponsel. Semua widget penting masih tetap ditampilkan. Waktu, cuaca, pesan, panggilan, dan sebagainya. Kamu memilih fungsi antar dari restoran favorit terdekat. Makanan akan tiba dalam 10 menit. Kamu bisa melihat pengantar makanan berpindah melalui peta, sekaligus juga melalui kamera yang terpasang di skuternya. Jadi, ayam geprekmu tak akan dicuri. Kamu menanyakan ke taksi, berapa lama lagi akan sampai? Suara artificial intelligence yang merdu menyahut, cuma 5 menit lagi. Untuk mengisi waktu, kamu pun bermain game. Kamu buka ponselmu seperti membuka buku. Nah, terlihat seperti tablet kecil. Gambar gamenya sangat keren, seperti menyaksikan video balap secara langsung. Kamu sangat asik menyetir mobil dalam game hingga ponselnya tertekuk. Tapi, layarnya tak bermasalah dan tetap menampilkan gambar yang jernih. Ponsel dengan layar dan baterai fleksibel diperkenalkan pada 2018. Upaya pengembangan agar layarnya lebih lebar akan memerlukan 100% dari ruang ponsel di masa depan. Kamu bisa menonton film dan video di layar TV portable ini di mana saja. Taksi berhenti di depan rumahmu. Kamu pun menutup game. Bukan dengan mengusap layar, cukup dengan menyapukan jarimu di udara. Kamera mendeteksinya, lalu menutup aplikasi. Lalu, kamu kembali melipat tablet menjadi ponsel dan melilitkannya di pergelangan tangan seperti gelang. Dengan gelang ini, kamu menuju rumah dan berkata, "Buka pintu depan." Ponsel membaca suara, wajah, dan warna matamu, dan kamu berhasil masuk ke rumahmu yang nyaman. Ponsel gelang fleksibel bukan satu-satunya gawai keren yang mungkin muncul dalam 10 tahun ke depan. Pengembangan gelang pintar elastis berukuran kecil sudah dilakukan. Tinggal pakai saja di pergelangan tangan, gelang pun bisa membuat hologram dari antar muka ponsel. Kamu bisa memanipulasi antar muka ini dengan jemarimu, menonton video, mengirim pesan, dan melakukan panggilan. Yah, seperti layar ponsel di lengan bawahmu. Hanya ada 2 masalah yang bisa menghalangimu. Kamu dalam versi 2030 memakai ponsel gelang hologram keren ini, yaitu baterai kecil dan fleksibel yang bisa menyimpan daya dalam waktu cukup lama, dan hologram berkualitas tinggi yang dapat membaca perintahmu. Jika fitur ini baru muncul pada 2030, fungsinya akan sama saja dengan gelang kebugaran biasa. Yah, bersabarlah, pengembangan masih terus dilakukan. Kamu mengisi ponsel transparanmu dengan pengisi daya nirkabel. Berbeda dari pengisi daya versi 2020, waktu pengisiannya jauh lebih cepat. Dalam 10 menit, baterainya sudah penuh dan bahkan dayanya bisa bertahan sampai 2 hari. Sebagian gawai modern juga punya fungsi bawaan, mengisi daya dengan energi matahari, tapi ini tak begitu bagus, terutama di area yang kurang mendapat sinar matahari. Mengisi baterai dengan menggosokkan tubuh akan mulai populer, seperti energi kinetik. Coba gosok bagian belakangnya, daya ponsel pun akan terisi. Pizzanya sudah datang. Saat kamu asik menikmati topping pizza, ada notifikasi di ponsel. Tanpa menyentuhnya dengan jarimu yang kotor, kamu buka pesan dengan gestur tangan. Hologram dengan video 8K seketika muncul di ponsel, menampilkan pesan. Teman-temanmu sedang berpesta. Mereka tak sabar menunggumu agar bergabung. Cepat, kamu sudah berjanji akan segera datang. Ponsel bisa dengan mudah mengunggah video kualitas tinggi itu dalam hitungan detik. Tapi, bukan karena sekarang ini Wi-Fi sudah tersedia di mana-mana. Itu bagus juga sih. Akan ditemukan data seluler jenis baru. Tapi, terlebih dulu, ayo segarkan ingatan kita. Koneksi 1G dengan kecepatan 1,9 kilobit per detik muncul pada tahun 1980-an. Pada tahun 1991, kita punya 2G dengan kecepatan sekitar 9-14 kilobit. Pada 2002, ada 3G dengan kecepatan transfer sampai 3,4 megabit. Mulai 2008, 4G memberi kita kecepatan 1 gigabit. Pada 2018, 5G muncul dengan kecepatan 6,5 gigabit per detik. Data seluler dikembangkan setiap 8-10 tahun, maka 6G diharapkan akan muncul pada 2030 dan transfer data akan meningkat menjadi 1 terabit per detik. Wah, seperti mengunduh 250 film dalam 1 detik dan menonton acara favoritmu akan terasa seperti melihat keluar jendela. Bisa jadi kualitas gambarnya lebih bagus dari aslinya.
Tapi, apa ponselmu bisa menampung data sebanyak itu? Tentu saja bisa. Dua kata, penyimpanan cloud. Dalam 10 tahun, akan ada lebih banyak penyimpanan cloud dengan memori hampir tak terbatas. Kartu flash dan memori internal juga akan berubah. Para ilmuwan telah menciptakan cakram 5D, berupa cakram transparan kecil tipis yang dapat bertahan dalam api dan es, serta bisa menyimpan data sebanyak 360 terabit selama miliaran tahun. Wow! Cakram seperti itu akan menjadi umum seperti flash disk biasa dalam waktu dekat dan akan tertanam pada ponsel pintar. Kamu memakai taksi otomatis lain menuju pesta, seraya menikmati matahari terbenam yang indah di luar jendela. Kamu mengambil ponsel, menyalakan kamera, dan memperbesar gambarnya menjadi 100 kali. Gambar yang terlihat sebening kristal. Kamu bisa melihat jelas kawanan burung yang terbang menuju ufuk barat. Paruh serta bulu burung-burung itu tampak berkilauan. Ponsel segera memberi notifikasi. Itu burung dara biasa. Tetap saja indah. Pikirmu, kamu mengambil gambar berkapasitas 5 GB lalu mengunggahnya di media sosialmu. Tentunya dalam hitungan detik. Kamu sedang mengecek ada berapa orang yang menyukai fotomu. Saat tiba-tiba taksinya berhenti, Artificial Intelligence memberitahu mesinnya bermasalah dan jasa perbaikan akan segera datang. Tapi waktumu tidak cukup. Kamu punya alat untuk memperbaikinya dalam genggaman atau di pergelangan tanganmu. Ya, ponselmu. Kamu keluar dari mobil, membuka kap mesin, lalu memeriksa isinya. Mesin, kabel-kabel, komponen-komponen berkilauan, membingungkan. Kamu buka aplikasi dengan realitas tertambah dan mengarahkan kamera ke mobil. Aplikasi ini mendiagnosis dan menyebutkan suku cadang mesin yang rusak lewat layar. Layar juga memberitahumu cara memperbaikinya. Syukurlah, masalahnya tak parah. Kamu pun memperbaiki mesin itu secara manual. Pada 2020, aplikasi realitas tertambah membantu kita memilih perabot, pakaian, dan desain. Kita bisa mendapat saran dan rekomendasi bagus dalam perbaikan dan dekorasi rumah hanya dengan ponsel. Di masa depan, fungsi ini akan terus berkembang. Kamu akan bisa menggunakan ponselmu di semua bidang, mulai dari memperbaiki mobil atau peralatan listrik dapur, sampai analisis medis luar tubuh. Kamu kembali masuk ke taksi, dan akhirnya tiba di tempat pesta. Musik, minuman, makanan, air mancur kecil di halaman. Tunggu, itu si Budi sedang berpose dengan selang kebun. Hah? Semuanya bergembira, tapi mereka semua menatap ke ponselnya masing-masing. Mengirim pesan, mengambil foto, menyukai kiriman foto, menggulir lini masa. Tak ada komunikasi langsung. Kamu mengenang keadaan yang terasa begitu indah pada 2020. Saat belum ada layar transparan atau kecepatan internet tak terbatas. Itulah saat baterai ponsel hampir habis setelah dipakai beberapa jam dan ketergantungan pada gawai jauh lebih kecil. Setelah beberapa detik bernostalgia, kamu membuka ponsel untuk mengobrol dengan teman-temanmu. Tapi, kamu masih penasaran, akan seperti apa perkembangan gawai ke depannya? Akan seperti apa pesta ini? Misalnya pada 2050? Kemungkinan besar, aspek kemanusiaan akan hilang total dari ponsel. Semua fungsi ponsel pintar akan berbentuk lensa ultra tipis yang dikendalikan oleh kekuatan pikiran. Dan dunia maya akan bercampur total dengan dunia nyata. Dan Artificial Intelligence akan mampu menggantikan manusia asli dalam komunikasi. Dan sangat memungkinkan akan menjadi sahabat terdekat kita. Dan aku akan kehilangan pekerjaan. Pemikiran yang aneh. Kita lihat saja bagaimana nanti. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.